Halo, hai, assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing santai aja nih ya sama kalian. Kan kemarin waktu di video sebelumnya itu aku udah sempat bongkar celengan. Dan aku ngomongkan kalau misalnya barangnya udah kebeli, itu aku pengen sharing lagi ke kalian. Nah, alhamdulillah barangnya udah di aku ya teman-teman. Tapi mohon maaf nih kerudungnya. Mohon maaf ya. Nah, jadi barangnya itu udah di aku, alhamdulillah. Dan sesuai omongan aku kemarin, kan kemarin tuh aku sempat bongkar celengan karena sudah terpenuhi ya salah satu wishlist aku dan goals aku, kenapa aku menabung dan apa yang bikin aku menabung itu dengan semangat dan konsisten ya teman-teman. Nah, dari sini disclaimer aja, aku nggak mau ada niatan untuk ria atau niatan untuk pamer ya teman-teman. Aku di sini cuma mau sharing aja tentang gimana konsisten aku menabung. Dan apa ya, kayak sebenarnya bisa loh ya kita beli sesuatu barang yang kita inginkan, sesuatu barang yang kita butuhkan ya teman-teman, itu dari menabung recehan setiap harinya, setiap bulannya sesuai dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan konsisten gitu ya, secara terus menerus. Nah, di sini sekali lagi mohon maaf banget ya, di sini aku nggak ada niatan pamer. Dan sebenarnya apa sih barangnya yang aku sampai aku bela-belain banget sampai nabung dari setiap harinya dan setiap bulannya, dari recehan-recehan, dari challenge-challenge menabung aku. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini barangnya udah di tangan aku, tapi ada grogi ya teman-teman. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku pengen beli ini. Nah, kenapa aku pengen beli ini? Kalian pasti tahu ya, ini tuh box kotak apa ya. Jadi aku menabung itu untuk ini, kenapa? Karena aku tuh mau fokus atau mau konsisten terus menjadi konten kreator ya teman-teman, konten kreator YouTube khususnya. Nah, jadinya kan HP aku yang aku pakai ini itu adalah HP Oppo jadul ya. HP yang memorinya masih kecil dan kameranya masih seadanya. Nah, aku pengen manifest untuk kerjaan aku di YouTube dan konten kreator lainnya. Ini aku beli HP iPhone ya. Mohon maaf ya teman-teman, aku bukannya mau pamer atau gimana, tapi benar-benar di sini aku mau sekedar sharing aja untuk mengingatkan ke kalian dan bikin semangat kalian mungkin ya, karena kalian lagi menjalankan salah satu challenge menabung atau lagi menabung untuk sesuatu. Semoga kalian juga cepat mencapai goals kalian gitu ya. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu gimana cara aku kenapa bisa beli ini. Nah, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Dan dari dulu aku salawatin ya teman-teman, aku bisa kebeli ini akhirnya. Masih nggak percaya, dari yang suami aku kan dia pekerja PT biasa ya teman-teman, dan aku cuman mami full time gitu, yang ibaratnya 24 jam di rumah sama anak-anak, ngurus rumah, dan nol pendapatan selain dari suami, dan mengandalkan income dari suami aku. Tapi aku bisa nabung buat beli ini, ya Allah, masya Allah banget. Dan teman-teman, di sini aku benar-benar nggak ada niatan untuk sombong atau apa ya. Ini aku cuma mau sharing aja kenapa aku milih HP iPhone ini untuk kebutuhan konten aku, dan kenapa nggak sekalian aja beli kamera profesional gitu ya teman-teman. Nah, jadi kenapa aku beli iPhone ini itu karena pertama, kerjaan aku tuh kebanyakan menggunakan handphone atau mobilitas ya teman-teman. Dan di HP ini itu kameranya kata orang sih bagus ya. Ini alhamdulillah aku belinya dari teman, walaupun second ya, walaupun second gak apa-apa, yang penting masih bagus dan tergantung kebutuhan aku gitu ya. Karena kenapa? Pertama,
aku milih iPhone ini tuh aku usahain aku nggak mau beli Intron. Tahu nggak sih, Intron itu kayak HP dari luar negeri gitu yang masuk ke Indo, dan harganya itu emang murah tapi resikonya gede banget. Aku nggak mau kayak gitu, jadi aku meminimalisir kecelakaan atau yang kayak gitu-gitulah, amit-amit gitu ya, kalau misalnya emailnya itu keblokir ya. Karena kenapa? Karena gue beli HP ini gue kudu nabung dulu cuy ya, gue kudu konsisten nabung dari receh-recehan buat kebeli ini yang harganya ini nggak murah gitu, buat orang kayak gue gitu ya, buat aku gitu yang nggak bekerja cuma mengandalkan income dari suami. HP ini tuh nggak murah ya teman-teman, buat aku, mungkin buat kalian atau buat orang-orang di luar di sana terserah ya, mau menganggap ini sesuatu barang biasa aja atau barang mewah, tapi menurut aku ini lumayan eksklusif ya, lumayan mahal. Karena ini aku beli iPhone 12 Pro Max dari teman aku, kebetulan dia jual ini second tapi masih bagus. Kenapa aku beli di teman, kenapa nggak beli di Shopee aja, kenapa nggak langsung beli baru? Nah, pertama itu karena ini udah pasti resmi. Ini aku tuh kan selalu update tentang iPhone ya, karena aku kan emang wishlist aku tuh ini gitu ya, antara iPhone 12 sama iPhone 14. Jadi aku itu selalu up to date tentang iPhone ini karena pertama aku menghindari yang tadi itu keblokirnya email, yang kedua sebenarnya finansial aku atau hasil dari target menabung aku itu sebenarnya berapa, dan yang kemampuan aku tuh aku bisa mengumpulkan uang berapa gitu ya teman-teman. Nah jadinya mungkin ini kan secondnya maaf banget ya masih ada 2 digitan, dan yang dilihat di Shopee itu memang masih 2 digit tapi intern gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi nggak resmi Indo gitu ya, nggak resmi dari iBox, nggak resmi dari Digimap, atau nggak resmi dari Erafone. Nah jadinya walaupun dia memberikan garansi emailnya aman, aku nggak mau ambil resiko, jujur aku nggak mau ambil resiko. Dan yang kedua, aku nonton YouTube yang tentang ngebahas tentang pergadgetan gitu ya, kita sebut aja ya, itulah ya, ada katanya kalau mau beli iPhone itu paling aman kalau nggak lu beli baru ya beli di temen lu yang butuh uang gitu ya. Terus aku pas banget nih momennya, kemarin temen aku jual HP ini, HP-nya dia gitu ya, dengan BH-nya itu masih 80% ke atas dan memorinya lumayan besar gitu ya. Dan yang terpenting ini sudah 5G dan masih bisa di-upgrade sampai 5 tahun ke depan gitu. Nah jadi gue hitung dulu nih budget gue yang udah gue tabung selama hampir satu tahun gitu ya, dan alhamdulillah terkumpullah ini untuk nebusin HP-nya dia ya. Jadinya ini emang teman dekat aku sih ya, teman dekat aku yang jual kebetulan, dan alhamdulillah momennya pas banget, dan akhirnya kita deal untuk kesepakatannya ya cuman aku sama dia aja lah yang tahu gimana. Nah jadinya kemarin kan uang tabungan kalender aku itu kan targetnya 5 juta sekian nih. Aku kan aku pernah lihat ya kayak ini perhitungan tabungan sales kalender aku, jadinya dia tuh kalau full sampai 1 tahun dan nggak bolong-bolong selama sebulannya itu, dia itu hasilnya 5.700.000-an ya teman-teman, ditambah dengan sales 20 ribuan aku yang selalu aku update setiap per 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu kan 2 juta, dan dari uang recehan 2 ribuan itu ada 300.000, dan alhamdulillah terkumpul itu hampir 8 jutaan. Nah tapi kemarin itu kan masih terkumpul sekitar 4 juta lebih gitu ya, hampir mau 5 juta. Nah kok bisa kebeli iPhone yang masih 2 digit. Nah terus disitu aku ikut arisan, dan kebetulan arisannya itu bergilir ya teman-teman. Jadi pas banget bulan ini aku dapat, nah jadi bisa untuk tambah-tambahan itu. Nah jadinya alhamdulillah banget. Salah satu wishlist aku di tahun ini yang aku pengen gitu ya,
terpenuhi, alhamdulillah. Dan di sini disclaimer aja, aku nggak ada niatan sombong nih. Aku ngomong berkali-kali, aku nggak sombong, cuman mau sharing santai aja sama kalian dan memotivasi kalian ya. Mungkin ya video ini barangkali walaupun banyak nggak jelas ya gitu, tapi seenggaknya bisa memotivasi kalian untuk mulailah budgeting, mulailah evaluasi budget, dan mulailah menabung secara konsisten dari uang terkecil, nggak apa-apa. Yang penting kalian konsisten. Dan yang pertama, salah satu yang paling penting itu, kalau sebelum kalian menabung itu tentukan targetnya, tentukan goalsnya. Kalian mau apa? Kenapa kalian menabung? Kenapa kalian ngumpulin uang untuk di masa depan, untuk membeli sesuatu apa, untuk suatu goals apa, untuk apa yang kalian inginkan gitu ya teman-teman. Nah jadinya pasti selalu video di update challenge menabung aku selalu bilang tentukan dulu targetnya ya, tentukan dulu goalsnya, kalian mau apa dengan uang yang kalian tabung. Pasti selalu ngomong kayak gitu. Biar kenapa? Biar itu tuh menjadi cambuk, menjadi pecutan, atau menjadi semangat kalian buat menabung lagi dan menyingkirkan atau mementingkan menabung daripada membeli atau jajan yang nggak terlalu penting gitu ya teman-teman. Sebenarnya jajan itu boleh, tapi kalau misalnya kalian udah nabung, kalau belum nabung ya tabung dulu baru jajan ya teman-teman. Nah oke. Jadi video kali ini nggak terlalu panjang karena ya aku cuma mau sharing santai aja tentang apa yang aku inginkan. Alhamdulillah kebeli iPhone 12 Pro Max ya teman-teman, dari second dari teman aku. Nah aku nggak malu ya ngomong kalau aku beli HP second. Karena kenapa? Karena ini emang udah kebutuhan aku mau fokus dan mau bener-bener aku nggak mau tanggung-tanggung di YouTube ini teman-teman. Aku nggak mau gila gue udah capek ini udah setahun, subscriber juga udah mulai naik walaupun sedikit jam tayang juga masih naik turun, dan banyak turun ya daripada naiknya. Makanya kalau nonton video ini jangan di skip, pokoknya nonton dari awal sampai selesai ya please. Oke. Nah teman-teman, aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip, dan jangan lupa subscribe ya. Dan semoga video ini bisa menjadi sedikit manfaat buat kalian. Dan yang terpenting di sini aku tuh nggak ada niatan untuk nggak ada niatan untuk yang namanya ria, sombong, pamer, mentang-mentang udah kebeli iPhone, mentang-mentang duit segitu udah bisa beli pasti aneh-aneh gitu. Enggak ya teman-teman, ini alhamdulillah benar-benar pure jerih payah aku dan dukungan dari suami aku ya teman-teman. Dia mendukung 100% aku nge-YouTube, dan semoga YouTube aku lebih berkembang lagi dan lebih semangat konten lagi, gak males-malesan upload, gak males-malesan untuk face over ya. Karena ya namanya ibu rumah tangga, kalau misalnya sambil nge-YouTube gitu kan nunggu momen yang pas dan gak mut-mutan kalau buat edit video ya. Buat edit video. Nah oke. Ya udah ya teman-teman, sampai sini aja dulu videonya. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, dan di like kalau kalian komen. Kalau kalian mau komen dengan bahasa yang baik, beri masukan yang baik dengan bahasa yang baik ya teman-teman. Karena kita adalah manusia yang berpendidikan, jadi gak ada salahnya kalau kita ngomong dengan bahasa yang baik-baik ya teman-teman. Oke, kita sharing santai aja. Oke, aku udahin ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.